Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Willy dan Sinaga dengan NIM 859890711. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa Indonesia di SD mengenai keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Yang pertama, pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan kemampuan yang kompleks, melibatkan kemampuan membaca, kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati, dan kemampuan berkomunikasi. Keterampilan membaca tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan motorik, seperti kemampuan bola mata untuk melihat setiap huruf dan baris yang lain. Dalam pengertian ini, membaca adalah proses untuk membaca sandi, menggabungkan kata-kata tulis, dan membentuk makna dan pesan yang penuh makna dengan faedah yang luar biasa. Selanjutnya yaitu keterampilan membaca permulaan. Membaca permulaan adalah kegiatan pengenalan lambang bunyi bahasa serta pelafalannya menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Membaca permulaan menurut para ahli, yang pertama itu menurut Muraoka, lebih ditujukan pada pembinaan dasar-dasar mekanisme membaca. Dasar-dasar dimaksud antara lain, yang pertama, kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang diwakilinya. Yang kedua, membina gerak mata dari kiri ke kanan. Yang ketiga, membaca kata-kata dan kalimat-kalimat sederhana. Sedangkan menurut R. Masrisarep, menjelaskan membaca permulaan itu diperuntukkan bagi siswa kelas 1 sampai dengan 3 SD. Pemahaman mendalam akan materi bacaan belum menjadi perhatian. Konsekuensi dari fokus penekanan pembelajaran membaca permulaan tersebut, maka orientasi pembelajaran lebih diarahkan pada pengenalan lambang bunyi, pelafalan lambang bunyi, kelancaran, dan ketepatan mengucapkan lambang-lambang bunyi. Oleh karena itu, pembelajaran membaca permulaan lebih menekankan pada kegiatan membaca nyaring dan membaca teknis. Selanjutnya, tujuan membaca permulaan. Tujuan membaca permulaan ini adalah membangkitkan, membina, dan memupuk minat siswa untuk membaca. Selain itu, beberapa tujuan membaca permulaan yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca untuk memperoleh fakta dan perincian, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang kedua, membaca untuk mengetahui urutan, susunan struktur karangan. Yang ketiga, memupuk dan mengembangkan keterampilan siswa untuk memahami dan mengenalkan cara membaca dengan benar. Selanjutnya yaitu fungsi membaca permulaan. Membaca permulaan berfungsi sebagai peletak dasar atau fondasi bagi keberhasilan seseorang dalam semua aspek kehidupannya kelak. Terdapat banyak ungkapan bijak yang mengimplisitkan betapa pentingnya peran dan fungsi membaca bagi kehidupan. Membaca permulaan dikatakan sebagai peletak dasar atau fondasi bagi semua aspek kehidupan, terlebih untuk kehidupan akademik karena tidak ada satupun dari aktivitas akademik yang tidak melibatkan kegiatan membaca. Untuk menguasai berbagai disiplin ilmu lain, diperlukan kemampuan membaca. Untuk sukses menjadi pembisnis juga diperlukan kemampuan membaca. Selanjutnya yaitu keterampilan menulis. Pengertian keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lambang-lambang bahasa untuk menyampaikan sesuatu, baik berupa ide ataupun gagasan kepada orang lain. Menulis adalah suatu kegiatan yang kompleks karena melibatkan unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa yang akan menjadi isi tulisan. Tujuan dan fungsi keterampilan menulis permulaan berfungsi sebagai peletak dasar bagi kemampuan menulis lanjut sebagai kemampuan menulis yang sesungguhnya, yakni menuangkan pikiran, perasaan, gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis. Kemampuan menulis permulaan masih berorientasikan kemampuan motorik tangan dalam menuliskan lambang-lambang bunyi bahasa. Menulis permulaan diorientasikan untuk tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, melatih kelenturan gerak tangan. Yang kedua, menirukan gambar atau lambang-lambang bunyi bahasa atau huruf-huruf. Yang ketiga, membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi. Yang keempat, menulis tegak bersambung. Jenis-jenis menulis permulaan. Jenis-jenis menulis permulaan ini biasanya didasarkan atau dilatih pada, yaitu yang pertama, menjiplak berbagai bentuk gambar. Yang kedua, menjiplak bentuk-bentuk huruf. Yang ketiga, menebalkan berbagai bentuk gambar dan huruf. Yang keempat, mencontoh huruf dari buku atau papan tulis. Yang kelima, mencontoh kata dari buku atau papan tulis. Yang keenam, mencontoh teks sederhana dari buku atau papan tulis. Yang ketujuh, menyalin puisi atau lagu sederhana dengan huruf lepas atau huruf tegak bersambung. Yang kedelapan, menulis kalimat sederhana yang didiktekan oleh guru. Yang kesembilan, melengkapi kalimat berdasarkan gambar.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.